Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali. Saya dengan Adi Podcast masih bersama dengan Abah Lele, dan beliau adalah salah satu budayawan senior kita di Mandar, Sulawesi Barat, dan dikenal luas sebagai salah satu narasumber yang kompeten bicara mengenai kebudayaan. Ada yang menarik ini Abah ini mengenai konsep segitiga. Ya, konsep tumbak layar itu yang segitiga di Mandar. Bagaimana menjelaskannya? Di biasanya fakta boleh sama, tetapi cara pandang kita berbeda. Iya. Jadi fakta boleh sama, tapi cara pandang itu yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda. Ya. Contoh, tumbak layar ini kan segitiga. Jadi bukan cuma hanya segitiganya toh, tapi setiap apa yang ada di perangkat rumah Mandar itu semua memiliki arti dan filosofi. Ada nilai yang dibawa. Salah satu contohnya adalah tumbak layar. Dalam konsep matematika kan ada disebut segitiga sama sisi. Nah, kalau saya melihat ini tumbak layar, jadi ini cara pandang saya berbeda dengan cara pandang orang. Jadi saya melihatnya itu bahwa orang Mandar itu memiliki filosofi yang tinggi. Jadi konsep segitiga ini saya memberikan satu gambaran cara pandang yang berbeda dengan orang lain, bahwa ini adalah konsep penyatuan. Artinya konsep penyatuan bahwa di situ digambarkan segitiga Tuhan, alam, manusia. Jadi Tuhan, alam, manusia. Jadi ini orang Mandar sudah mampu itu melakukan satu kesatuan penyatuan di dalam kehidupan itu sendiri. Dan konsep-konsep inilah yang membawa kita memiliki makna hidup. Karena ia tidak tahu maenge woyango. Harus itu ada beberapa pandangan di dalam kehidupan di rumah itu. Artinya itu dek mamboyang tahu male tahu lala salama maenge dek boyange. Kedua macoy atu atta. Ketiga adalah macoy paingarat tali Allah Taala. Makanya saya di situ berarti ada konsep ketuhanan atau tauhid di situ ya. Maksud ketuhanan. Jadi dia itu di apa itu boyange nadenge tuo, nadenge salama, nadenge maitai dalle. Barakatna buang Allah Ta'ala kan di situ. Jadi itu anunya ya, makna kerangka pikirnya Tuhan, manusia dengan alam. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan alam dan bagaimana manusia terhadap Tuhan gitu ya. Makanya konsep alamnya orang Mandar itu, kalau dia seorang petani tuleng atau pekebun tuleng itu konsepnya itu sangat memiliki filosofi tinggi. Yaitu ada kalimat yang selalu keluar dari mulutnya para petua itu, para leluhur, para petani itu menyayangi lingkungan, mauani isang inawang. Kemudian dia juga menyebut alawe membolon dinawan. Itu adalah konsep lingkungan, saling menyayangi. Jadi ini konsep lingkungan, dia saling menyayangi. Setara ya. Iya. Antara alam dengan dia menyayangi. Sesuai dengan petunjuk Al-Quran bahwa apa yang ada di langit dan di bumi semuanya bersikir kepada Allah. Jadi orang Mandar memahaminya lewat konsep-konsep usulnya. Karena mereka ini kan tanai ahli baca, ahli tafsir, tapi dia sudah paham. Dia sudah memahami hidup itu dengan menyayangi alam, menyayangi lingkungan. Sehingga ada kalimat yang selalu keluar dari mulut para orang tua, kambe mau lambai telo isang inawa na. Iya kan? Di situ letaknya. Jadi di filosofi tumbak layar itu ada konsep hablu minallah dan hablu minannas gitu ya. Konsep itu segitiga, alam Tuhan, alam manusia. Jadi memang itulah mata rantai kehidupan manusia. Kalau misalnya kan ini kita kan punya, saya mau kayak kuliner ya. Situ kan pupuk misalnya segitiga. Apakah itu juga berkaitan dengan konsep tumbak layar, karena selama ini pupuk itu seolah-olah selalu ditafsir berbeda, gimana itu? Oke, karena tafsir itu berbeda.
ada orang menafsirkan seperti itu, menggambarkan pada sebuah apa yang ada di anatominya perempuan, bahwa pupu bahasa itu ya, padahal nggak gitu. Ya, karena realitas bentuk itu sama. Ya. Tapi cara pandang saya berbeda itu karena sesuatu yang disuguhkan dengan baik itu adalah semua dari hasil Tuhan, alam dan manusia. Jadi saya larinya ke situ. Jadi saya larinya ke nilai. Jadi saya tidak bersama cara pandang saya. Jadi saya memakai cara pandang lain. Karena fakta boleh sama, tapi cara pandang yang berbeda. Jadi ada cara pandang yang sifatnya material, ada cara pandang yang sifatnya tersirat. Iya. Cara pandang tersirat. Jadi mungkin tersirat ini kita mencoba sedikit demi sedikit memberikan gambaran perbandingan, bukan membanding-bandingkan, tapi ini melakukan perbandingan. Jadi silakan orang juga melakukan cara pandang seperti itu karena itulah pemahamannya. Iya. Tapi tidak apa-apa juga karena itu adalah ada sekelompok juga yang memahami seperti itu. Iya. Sehingga itu basis pengetahuan mereka. Iya, itulah basis pengetahuan. Jadi makanya kita ini perlu belajar mengkaji setiap filosofi, karena begini, manusia Mandar itu dalam konsep antropolog, karena saya juga pernah membaca buku-buku antropologi, itu bahwa manusia ini kaya dengan pemaknaan simbol dalam kehidupan. Simbolisasi. Iya. Jadi kita ini adalah manusia yang, kalau teori pandangan antropolog itu adalah manusia yang disebut homo symbolicus, kaya dengan pemaknaan simbol dalam kehidupannya. Sehingga ada dua pandangan yaitu tanda dan tinanda. Seperti apa tandanya dan seperti apa tinandanya. Nah, ini adalah butuh sebuah kajian bersama untuk menyatukan satu persepsi yang memiliki persamaan untuk bisa dijadikan sebuah rujukan bersama. Jadi inilah yang perlu kita kaji bersama-sama, dan kita banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita dari. Jadi setiap simbol itu selalu melahirkan konsep. Jadi seperti di kebudayaan kita, kebudayaan kita ini memiliki 3 lapisan. Memiliki 3 lapisan, yaitu kita melihat pada acara ritual perkawinan, acara ritual pisunangan, acara ritual paparek toyang. Itu kaya di situ dengan simbol-simbol lapisan-lapisan kebudayaan. Seperti melet gigi itu kan jelas kebudayaan Islam. Kemudian kalau dalam dunia perkawinan yang itu tumaweng membawa ponna-ponna nalak langio palong. Nah, itu kan kalau simbol daung itu adalah pohon-pohon, itu kan simbol Hindu Buddha. Kemudian simbol solung itu kan yang dituai dia. Ini kan kalau di kebudayaan Cina kan lilin. Nah, ini kita perlu mengkaji lapisan-lapisan kebudayaan yang ada di Mandar itu, karena ini yang terjadi. Jadi kita hanya mengetahui itu, tetapi tidak mengkaji lebih jauh lagi kenapa terjadi seperti ini di dalam. Kenapa itu menjadi bagian dari dari kehidupan, tradisi kehidupan orang-orang yang ada di Mandar. Padahal ini kita butuh kajian lapisan-lapisan kebudayaan, karena jangan sampai kebudayaan kita yang memang pateng itu terlipat. Makanya lapisan-lapisan ini kita harus buka terus, belajar terus. Jangan sampai ada lipatan-lipatan kebudayaan ini yang belum kita buka bersama-sama. Sehingga itu cara pandang saya bahwa di Mandar ini ada artinya pengertian hari ini itu bukan sesuatu yang final. Yang final kita masih butuh kajian. Sehingga Hairil Anwar menyebut aku mau hidup 1000 tahun lagi, sementara jatah manusia hanya 60 tahun 70 tahun. Artinya umur itu tidak cukup untuk mengkaji ini. Makanya hari ini kita yang masih hidup ini butuhlah kita mengkaji bersama-sama, belajar bersama-sama, seperti mendiskusikannya. Seperti apa sih misteri-misteri yang dikandung kebudayaan Mandar ini yang belum tuntas sampai hari ini. Sehingga tugas kita semua bukan tugasnya Pak Adi Arwang, bukan tugas saya sendiri, bukan tugasnya para sejarawan, tapi tugas kita semua belajar tentang lapisan-lapisan kebudayaan ini. Jangan sampai regenerasi kita ini salah kaprah memahami tingkat kebudayaan kita. Karena konsep kebudayaan itu adalah membawa masa depan sebuah wilayah. Karena kebudayaan itu dinamis, tidak statis. Saya rasa itu kita sepakat itu bahwa kebudayaan tidaklah statis tapi
Dinamis. Kita sepakat di situ. Sepakat di situ. Oke, saya kira cukup ya untuk seri kedua. Nanti kita lanjut lagi. Mudah-mudahan Abah terus selalu sehat ya. Demikian dari saya dengan di podcast dan Abah Lele. Untuk seri kebudayaan Mandar ini ya, masih banyak hal yang kami mau bincangkan ya, meski agak ringkas-ringkas, mudah-mudahan bermanfaat bagi pengayaan pemahaman kita mengenai sesungguhnya manusia Mandar dan kebudayaannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.